Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, pada pembelajaran baru ini seharusnya kita sudah mulai bertatap muka. Akan tetapi kita belum dapat bertatap muka secara langsung karena pandemi corona belum berakhir. Nah, untuk mengatasi masalah itu, maka Bapak Ibu guru di sekolah sudah mempersiapkan materi pembelajaran online berupa video pembelajaran. Untuk pertemuan pertama, kelas 5, yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1 yaitu Baik, marilah kita mulai pembelajaran yang pertama. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat apa yang dimaksud dengan ide pokok? Ya, ide pokok adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau kalimat utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Ide pokok dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu deduktif, yaitu ide pokok yang ada di awal kalimat. Yang kedua yaitu induktif, ide pokok yang terletak di akhir kalimat. Nah, mari kita simak teks bacaan berikut. Organ gerak pada manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Dari teks bacaan tersebut, manakah ide pokoknya? Iya, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Disebut ide pokok deduktif karena berada di awal kalimat. Gerak pada manusia dan hewan disebut organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sistem gerak pada manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Tulang berfungsi sebagai yang pertama yaitu tempat melekatnya otot. Yang kedua sebagai tempat pelindung organ dalam. Yang ketiga sebagai pembentuk rangka tubuh. Dan yang keempat tempat pembentukan sel darah merah. Fungsi otot atau daging yang pertama untuk menggerakkan tulang, yang kedua untuk menjaga posisi tubuh, dan yang ketiga untuk mengatur suhu tubuh. Organ gerak pada hewan, hewan vertebrata atau bertulang belakang. Yang pertama yaitu sapi, bergerak dengan 4 kakinya, 2 di depan dan 2 di belakang. Yang kedua yaitu kelinci, bergerak menggunakan 2 kaki depan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Yang ketiga yaitu katak, bergerak dengan 2 kaki pendek di depan dan 2 kaki panjang di belakang. Sendi kakinya memudahkan untuk melompat. Yang keempat, ikan, bergerak dengan sirip dan ekornya. Ikan bernafas menggunakan insang. Dan yang kelima yaitu ular, bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun atas ruas-ruas tulang. Yang selanjutnya yaitu hewan anvertebrata, tidak bertulang belakang. Hewan anvertebrata yang pertama yaitu kupu-kupu, bergerak dengan sayap tipis namun melekat kuat. Yang kedua, ubur-ubur, bergerak menggunakan tentakel yang ada di dekat mulutnya. Yang ketiga, siput, bergerak dengan otot-otot tubuhnya yang lunak dan lendir yang memudahkannya untuk bergerak.
Kesimpulan dari materi pembelajaran 1 kali ini adalah: yang pertama, gagasan utama atau ide pokok adalah inti pembahasan suatu paragraf. Dan yang kedua, alat gerak pada manusia dan hewan adalah tulang dan otot. Sekian pembelajaran kali ini. Sekali lagi, Bapak ingatkan agar anak-anak dapat selalu mencatat hal-hal penting dalam setiap pembelajaran. Tetap semangat belajar di rumah dan patuhi protokol kesehatan COVID-19. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.